Halo guys, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai info beasiswa lagi. Hari ini beasiswanya kemana sih? Nah, jadi informasi beasiswa kali ini dari benua Australia ya guys ya. Oke, jadi beasiswa kali ini yaitu beasiswa Australia Awards 2022 untuk kuliah S2 atau S3 Full Scholarship. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku di setiap hari Senin dan hari Sabtu. Tapi kali ini aku bakal infoin 2 hari berturut-turut ya, karena ini waktunya udah mepet banget, jadi aku rekaman banyak banget. Oke, yang penting simak video dari aku untuk info beasiswa. Oke, sebelum mulai ke videonya juga, mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Jadi seperti yang kalian tahu, beasiswa Australian Award ini beasiswa yang paling banyak ditunggu-tunggu. Jadi skema beasiswa Australian Award Scholarship atau AAS ini setiap tahunnya secara rutin pemerintah Australia memberikan kesempatan bagi para pelajar internasional untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3 di universitas-universitas terkemuka di Australia. Beasiswa Australia Award ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, hubungan pendidikan, serta hubungan jangka panjang yang positif antara Australia, negara tetangga, dan masyarakat global. Nah, jadi ada beberapa jenis beasiswa Australia Award ini, yaitu jadi beasiswa Australian Award ini ditawarkan dalam 2 kategori utama. Jadi yang pertama itu ada targeted, yang meliputi peserta dari area fokus di geografis, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian peserta yang dinominasikan oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia, peserta yang berasal dari instansi pemerintahan pusat, provinsi atau daerah, kecuali staf perguruan tinggi negeri dan BUMN. Lalu kategori yang kedua yaitu yang non-targeted, itu peserta yang berasal dari sektor swasta, akademika, dan yang bekerja di BUMN dan yang lainnya. Jadi jika kalian mendapatkan beasiswa Australian Award ini, beasiswa ini dapat digunakan untuk berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Australia seperti di Monash University, Deakin University, La Trobe University, kemudian ada Victoria University dan sebagainya. Nah, jadi peserta ini tidak diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu ke universitas di Australia sebelum mendaftar beasiswa ini. Untuk pihak panitia Australia Awards akan mengatur penempatan universitas bagi para penerima beasiswa Australian Award ini. Jadi pada awal pendaftaran, kalian itu hanya perlu mengidentifikasi bidang prioritas yang sesuai dengan program studi yang akan dipilih nanti. Dan pemilihan universitas dan jurusan ini akan ditentukan pada saat pelatihan English for Academic Purpose atau EAP. Nah, kemudian ada beberapa bidang studi prioritas beasiswa Australia Award ini. Jadi bidang studi yang diprioritaskan selaras dengan era prioritas COVID-19 Development Response untuk Indonesia. Yang pertama itu yaitu Health Security atau ketahanan kesehatan, yang meliputi Communicable Disease Prevention, Health Management, Health Service, and Maternal and Child Health, Public Health, Education and Training, Education Management, kemudian Human Resource Development, Development Studies, dan International Studies. Lalu yang kedua, Stability atau stabilitas, yang meliputi Law, Legal and Judicial System, Political Science and Government, Public Administration, Public Expenditure Management, kemudian ada Public Sector Reform, Environmental Law, Anti-Corruption, Decentralization, Monitoring and Evaluation, Transnational Crime Prevention,
Conflict Resolution, Women and Gender Studies, Disability Service, kemudian ada Disaster Prevention and Management, kemudian ada Cyber Security, dan bidang yang terakhir yaitu Economic Recovery atau pemulihan ekonomi yang meliputi Trade, Small and Medium Enterprise Development, Economic Infrastructure Planning, Transport Safety, Water and Sanitation, Mining, Livestock Management, Animal Husbandry, Agriculture, Aquaculture atau Fisheries, Forestry, Natural Resource Management, kemudian Climate Change, dan Rural Growth. Nah, setelah ini kita masuk ke durasi studinya. Jadi untuk durasi studinya, yang pertama untuk Master Degree course, yaitu durasi maksimalnya 2 tahun. Kemudian program master yang tersedia dapat berupa coursework, research, atau kombinasi antara coursework dan research. Untuk program gelar ganda atau double degree master diizinkan hanya jika keduanya termasuk dalam penawaran asli dari institusi tersebut dan kedua program dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian untuk doctorate degree atau PhD degree untuk durasinya maksimal 4 tahun. Nah, untuk sebelum memulai perkuliahan di universitas di Australia, para penerima beasiswa akan mengikuti 9 bulan pelatihan bahasa Inggris atau English for Academic Purpose atau EAP dan persiapan akademik di Indonesia. Oke, setelah kita membicarakan hal yang panjang lebar yang cukup menarik banget ya, sekarang kita masuk ke cakupan beasiswa dari beasiswa Australian Award 2022 ini. Jadi untuk cakupan beasiswa Australian Award ini, yang pertama gratis biaya perkuliahan S1, S2 atau S3 atau full tuition fee. Lalu yang kedua pelatihan bahasa Inggris atau English for Academic Purpose atau EAP di Indonesia sebelum keberangkatan atau pre-departure training atau PDT. Lalu yang ketiga tiket pesawat PP dari daerah asal ke lokasi PDT di Indonesia. Lalu yang keempat uang saku selama PDT di Indonesia, biaya visa pemeriksaan medis dan ronsen, lalu tiket pesawat PP Indonesia Australia pada awal dan akhir penerimaan beasiswa, dana penunjang pada saat kedatangan di Australia yang diberikan 1 kali. Lalu ada bantuan biaya hidup selama belajar di Australia. Lalu ada pengantar program akademik. Lalu cakupan yang ke-10 asuransi kesehatan selama periode beasiswa atau Overseas Student Health Cover atau OSHC. Lalu dukungan akademis tambahan, tunjangan kerja lapangan untuk program PhD dan master di mana kerja lapangan merupakan komponen wajib dalam penelitian. Dan cakupan yang terakhir yaitu tiket pesawat reuni PP Indonesia Australia hanya untuk penerima beasiswa master yang berdurasi minimal 2 tahun dan PhD yang tidak membawa keluarga ke Australia. Nah, penerima beasiswa ini dapat membawa keluarga ke Australia dengan biaya sendiri dengan catatan anggota keluarga tersebut memenuhi persyaratan di FAT dan imigrasi. Lalu untuk persyaratan umum beasiswa Australian Award ini, yang pertama merupakan warga negara Indonesia, terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia dan mengajukan beasiswa dari Indonesia. Lalu yang kedua tidak menikah atau bertunangan dengan warga negara atau penduduk tetap Australia atau Selandia Baru pada tahapan pendaftaran, seleksi, proses mobilisasi maupun saat mendapatkan beasiswa di Australia. Lalu yang ketiga, memenuhi persyaratan pemerintahan Australia sebagai mahasiswa internasional masuk ke Australia, baik kesehatan, karakter, dan lain-lain. Lalu yang keempat, tidak mengajukan permohonan visa menetap di Australia. Lalu yang kelima, tidak mengajukan permohonan beasiswa Australian Award jangka panjang lainnya, atau maksudnya jika sudah pernah menerima kecuali telah berada di luar Australia selama 2 kali waktu saat berada di Australia, misalnya sebelum
misalnya sebelumnya telah mendapatkan beasiswa AS dengan durasi 4 tahun, maka baru bisa mengajukan beasiswa ini kembali setelah berada di luar Australia selama 8 tahun. Lalu yang keenam, memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang ketujuh, bukan merupakan anggota militer. Yang kedelapan, memenuhi persyaratan dari Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan atau DIBT untuk visa pelajar DFAT. Lalu yang kesembilan, memenuhi persyaratan untuk masuk universitas yang terdapat di Australia yang menjadi partner dari beasiswa award ini. Lalu yang terakhir, pelamar perempuan, pelamar dengan disabilitas, dan pelamar yang berasal dari area fokus geografis sangat dianjurkan untuk mendaftar. Nah, setelah tadi membicarakan persyaratan umum, jadi ada beberapa persyaratan khusus untuk peserta dari Indonesia. Jadi persyaratan khususnya yaitu yang pertama, mendaftar pada bidang studi yang masuk dalam area prioritas pembangunan. Jadi yang sudah aku sebutin di atas tadi bidang studinya yang ada kesehatan, sociality atau ekonomik gitu yang udah aku sebutkan di awal tadi. Lalu yang kedua, bagi penduduk Indonesia selain dari area fokus geografis mempunyai IPK minimal 2,9 dalam skala 4 di jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk pelamar dari area geografis yaitu Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, serta pelamar dengan disabilitas mempunyai IPK minimal 2,75 skala 4 pada jenjang pendidikan sebelumnya. Lalu yang ketiga, untuk pelamar program master atau S2 mempunyai kemampuan bahasa Inggris dengan skor IELTS minimal 5,5 atau TOEFL ITP 525 atau TOEFL IBT 69 atau PTE akademik 46. Sedangkan untuk pelamar program S2 dari area fokus geografis dan pelamar dengan disabilitas mempunyai skor IELTS minimal 5,0 atau TOEFL ITP 500 atau TOEFL IBT 59 atau PTE akademik 38. Lalu yang keempat, untuk pelamar program PhD atau S3 mempunyai kemampuan bahasa Inggris dengan skor IELTS minimal 6,0, TOEFL ITP 550 atau TOEFL IBT 79 atau PTE akademik 54. Lalu persyaratan khusus yang kelima, sudah mendapatkan gelar sarjana untuk pelamar program master dan sudah mendapatkan gelar master untuk pelamar program PhD atau gelar jenjang pendidikan spesialis atau profesi tidak dikategorikan sebagai gelar master. Lalu yang keenam, bagi pelamar PhD atau S3 melampirkan bukti komunikasi dengan kandidat pembimbing di Universitas Australia terkait bidang studi dan proposal penelitian yang diajukan. Lalu yang ketujuh, bagi pelamar PhD atau S3 sebaiknya telah menyelesaikan program master dengan minimal 25% komponen penelitian. Lalu yang kedelapan, bagi pelamar PhD atau S3 diprioritaskan bagi yang bekerja sebagai staf di universitas, institusi pendidikan tinggi, institusi penelitian, pembuat kebijakan, dan yang bekerja di lembaga mitra Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan pemerintah Australia. Lalu yang kesembilan, hasil IELTS, TOEFL dan PTE akademik harus terbaru atau didapatkan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Hasil tes yang didapatkan pada tanggal 30 April 2019 hingga 30 April 2021 akan dianggap terbaru. Nah, pelamar dapat menggunakan hasil tes penempatan IALF atau AAI yang diambil pada tahun 2020 untuk mendukung aplikasi pendaftaran beasiswa Australia Award pada tahun 2021.
Lalu yang ke-10, rincian kontak dari pusat tes bahasa harus diberikan untuk verifikasi hasil tes TOEFL. Lalu yang ke-12, sertakan minimal satu hasil tes bahasa Inggris yang asli. Lalu yang terakhir, tidak ada tes bahasa Inggris lainnya, termasuk tes prediksi TOEFL yang diterima. Oke, setelah persyaratan umum dan persyaratan khusus yang sangat panjang banget, tentunya pasti kalian tapi jangan nyerah dulu. Sekarang kita masuk ke berkas dokumen yang dibutuhkan. Jadi berkas dokumen yang dibutuhkan ini berupa soft copy. Jadi berkas dokumen yang dibutuhkan yang pertama salinan akte kelahiran atau yang setara. Lalu yang kedua bukti kewarganegaraan seperti KTP atau halaman informasi pada paspor. Lalu yang ketiga daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae terbaru. Lalu yang keempat salinan ijazah perguruan tinggi resmi yang dilegalisir. Bagi lulusan baru yang belum mendapatkan ijazah dapat melampirkan transkrip dan surat keterangan dari universitas yang menerangkan bahwa peserta telah menyelesaikan program gelarnya. Lalu yang kelima, salinan transkrip nilai perguruan tinggi resmi yang dilegalisir. Lalu yang keenam, hasil tes bahasa Inggris bisa IELTS, TOEFL atau PTE, akademik terbaru, dokumen asli ya. Lalu yang didapatkan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, pelamar beasiswa master harus melampirkan salinan ijazah atau transkrip D3 yang dilegalisir jika menggunakan ijazah atau transkrip D4 atau sarjana ekstensi. Lalu yang kedelapan, untuk pelamar beasiswa PhD atau S3 harus melampirkan salinan ijazah atau transkrip sarjana yang dilegalisir. Lalu yang kesembilan, referensi akademis dari pembimbing master bagi pelamar program PhD atau S3. Dan yang terakhir, pelamar program PhD dan master yang studinya akan mencakup sekurang-kurangnya 50% penelitian wajib melengkapi rincian proposal penelitian di formulir pendaftaran. Jadi sekedar informasi aja nih. Jadi untuk dokumen salinan ijazah perguruan tinggi resmi yang dilegalisir dan untuk salinan transkrip nilai dari perguruan tinggi resmi yang dilegalisir ini harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau maksudnya harus dilegalisir dari perguruan tinggi tempat studi sebelumnya atau notaris publik. Nah, pada saat pendaftaran, dokumen akte kelahiran, transkrip nilai, serta sertifikat tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Namun, jika peserta terpilih untuk mengikuti wawancara, maka peserta harus menyediakan terjemahan dokumen tersebut dalam bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke cara mendaftarnya. Jadi untuk cara mendaftar beasiswa Australian Award 2022 ini, kalian bisa mendaftarkan diri secara online pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Lalu yang kedua, pastikan kalian telah membaca terlebih dahulu mengenai informasi how to apply dan application user guide pada link pendaftaran yang telah aku sebutkan tadi. Dan untuk berkas dokumen yang dibutuhkan juga diupload pada laman Oasis yang aku sebutkan tadi. Lalu setelah melakukan pendaftaran di Oasis, pelamar wajib melengkapi additional information for online application di website Australian Award di Indonesia di link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya dan cantumkan nomor registrasi Oasis. Sangat disarankan pelamar mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu. Namun jika kalian mengalami kesulitan saat mengalami pendaftaran secara online, kalian dapat mengajukan pendaftaran secara hard copy via pos. Kalian bisa menghubungi email di email ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, apabila kalian membutuhkan formulir aplikasi pendaftaran hard copy itu. Jadi untuk batas waktu pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah melalui proses pengecekan persyaratan, seluruh pendaftaran akan disaring untuk mengikuti seleksi tahap akhir. Nah, untuk proses seleksi tahap akhir ini meliputi tes IELTS serta wawancara dan mempertimbangkan asas kinerja dan kesetaraan.
Nah, sekarang aku bakal infoin bonus aja nih. Jadi ada beberapa timeline beasiswa awards 2022 ini. Yang pertama untuk batas waktu pendaftaran beasiswa ini yaitu 31 Mei 2021. Lalu untuk pemberitahuan hasil seleksi pada peserta untuk mengikuti wawancara itu di bulan Juli 2021. Lalu peserta terpilih mendapatkan informasi mengenai tanggal wawancaranya atau tes IELTS-nya. Lalu untuk peserta menghadiri wawancara dan tes IELTS ini di bulan Agustus 2021. Lalu untuk pemberitahuan hasil seleksi beasiswa Australian Award ini di bulan September 2021. Setelah ini aku bakal infoin mengenai kriteria penilaiannya. Jadi untuk kriteria penilaiannya itu yang pertama itu untuk kompetensi akademik, lalu yang kedua potensi hasil termasuk kontribusi terhadap hasil pembangunan di negara asal, dan yang terakhir atribut kepemimpinan profesional dan personal. Nah, untuk kriteria penilaian ini kalian jangan tanya ke aku ya, karena aku bukan pihak penyelenggara beasiswa, aku hanya menyampaikan informasinya saja. Jadi untuk seluruh informasi beasiswa yang ada di video ini, jika kalian ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, kalian wajib banget untuk nanya ke langsung telepon aja nih, nanyanya ke 021 527 7648, atau kalian bisa kirim email ke longtermawards@australiaworldindonesia.org, atau kalian bisa cek di description box aku untuk kontaknya. Segala informasi mengenai beasiswa Australia Award 2021 ini yang aku bagiin ke kalian di video ini aku dapatkan melalui sumber website resminya di https://www.australiaworldindonesia.org/. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa di hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, pastinya banyak banget ya, mohon maaf sekali. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku di setiap hari Senin dan hari Sabtu. Kalian juga bisa request video ke savanaputri3@gmail.com jika kalian ingin request video apa yang ingin aku bahas di video selanjutnya. Oke, buat kalian yang belum daftar, segera daftar sekarang. Dan buat kalian yang sudah daftar, semoga keterima. Semangat dan sampai jumpa.